Hai, hari ini saya mau berkongsi tentang kesaksian pribadi saya. Kesaksian saya adalah seperti berikut. Keluarga saya mewarisi dan mengamalkan kepercayaan nenek moyang, yaitu semacam animisme. Dan pada waktu kecil saya, kira-kira umur saya 2 tahun, kami sekeluarga juga pernah mengikuti ajaran Bahai. Dan di waktu kecil saya merasa selalu sedih karena apa? Karena hubungan kedua ibu bapak saya yang kurang baik dan keadaan keluarga kami. Juga saya berasa sedih karena diri saya sendiri. Saya merasa tidak cukup baik, saya merasa malang, saya tidak yakin diri, saya selalu kecewa terutama dengan diri sendiri. Apalagi pada waktu itu saya menghidapi sakit sakit kudis di seluruh tubuh badan saya, dan betul saya merasa malu dengan keadaan tersebut. Satu waktu ibu bapak saya ke gereja, dan kemudian dari itu kami sekeluarga ke gereja dan dibaptis. Waktu itu kira-kira umur saya 9 tahun. Tapi pada waktu itu memang saya belum mengetahui dan mengenal siapakah Yesus. Dan yang ajaibnya adalah dalam waktu kira-kira sebulan dari saya dibaptis, kudis yang ada di seluruh tubuh saya, dari seluruh tubuh dari atas kepala sampai ke kaki itu sudah hilang. Sungguh ajaib. Nah, waktu itu saya mulai datang ke gereja. Saya membesar dengan menghadiri gereja dan mendengar khotbah-khotbah, dan khotbah-khotbah ini memberi peluang kepada saya untuk mengenali atau untuk mendengar tentang siapakah Yesus. Dia yang boleh berjalan di atas air dan boleh menyembuhkan orang yang sakit. Dari sana saya yakini ada satu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang pasti, kebenaran yang nyata. Kemudian saya juga mau mengikuti dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti gereja. Tetapi ada waktu-waktu yang saya merasa di dalam diri saya bahwa saya tidak yakin akan keselamatan saya. Mungkin sebab saya melihat diri saya yang penuh dengan kekurangan dan berdosa, dan ada kepribadian lama, kepribadian negatif yang masih mengikat di dalam diri saya. Sehingga pada satu waktu ketika saya bersekolah di tingkatan 6 di dalam sebuah kebaktian di sebuah asrama, ada ibadah yang dijalankan, ada sembahyang, ada persekutuan yang diadakan. Dan di sana Tuhan menyadarkan dosa-dosa saya dan betapa sucinya Tuhan. Dan bahwa percaya Yesus itu maksudnya adalah Dia adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Atau dalam kata lain, saya meletakkan hidup saya dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Nah, sejak dari itu saya merasa rindu supaya orang-orang boleh mendengar, orang-orang boleh tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntut perubahan demi perubahan untuk terus terjadi dalam hidup saya. Tuhan membantu saya untuk tidak lagi emosi dan tersinggung apabila ibu bapak menegur. Lebih sabar, mulai sensitif terhadap dosa, dan mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan meletakkan dalam hati untuk mulai terus berpikir bagaimana saya boleh memberitakan Yesus dan memikirkan tentang hal tujuh di dalam kehidupan saya. Sampai hari ini Tuhan selalu menuntun saya yang lemah. Dia menegur saya, mendisiplinkan saya, menolong saya, menghibur saya, menopang, menjaga, mengingatkan saya, dan Dia juga mengerjakan apa yang masih kurang di dalam diri saya atau di dalam hidup saya. Sekarang, di kemudian hari, saya mengerti, Tuhan memberi kesadaran kepada saya. Dia memberi pengertian bahwa Tuhanlah yang satu-satunya menyelamatkan saya oleh kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu berdasarkan apa yang Yesus lakukan dan bukan berdasarkan kepada diri saya, bukan berdasarkan kepada apa yang saya lakukan. Tuhan menyelamatkan oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya. Demikianlah kesaksian pribadi saya, bagaimana Tuhan hadir dan mengubah hidup saya dan pribadi saya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.